Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih telah menyempatkan waktu dan kesempatannya dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dana Lutfiah Rahma, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, tujuan kegiatan kali ini adalah saya ingin menyampaikan materi tentang teknis pengendalian hama dan penyakit terpadu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hama dan penyakit tanaman. Nah, hama dan penyakit tanaman itu adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kegiatan bercocok tanam. Nah, hama ini contohnya seperti hama kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit ini merusak fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata seperti bakteri dan jamur. Nah, untuk mencegah kerugian dan melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit ini diperlukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. Nah, pengendalian ini disebut dengan pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian ini itu maksudnya merupakan upaya pengendalian populasi serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan. Nah, tujuan pengendalian ini itu untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian yang ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Nah, sebelumnya di Desa Bangunsari sendiri ini terdapat permasalahan petani yang timbul di lahan. Permasalahan tersebut adalah karena adanya hama dan penyakit yang mengganggu tanaman, sehingga lahan yang dikelola itu hasil panennya tidak maksimal, sehingga produktivitasnya rendah. Nah, diperlukan adanya pengendalian hama dan penyakit tersebut. Tujuan pengendalian hama dan penyakit tersebut antara lain terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memantapkan produktivitas yang tinggi, minimalisir kehilangan hasil pertanian. Yang kedua adalah memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah melindungi kesehatan konsumen dan produsen. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi faktor produksi. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu untuk cara pengendalian hama dan penyakit terpadu sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengamatan agroekosistem secara berkala yang minimal 1 minggu sekali tergantung pada kerusakan tanaman. Nah, pengamatan dan pemantauan ini harus dilakukan secara rutin dan berkala sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis jenis hama dan penyakit untuk mengetahui solusinya. Yang ketiga adalah melakukan presentasi tingkat serangan pada tanaman. Yang keempat kemudian mengambil tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida yang tepat dan efektif. Nah, pestisida ini ada 2, yaitu pestisida kimia dan nabati. Nah, untuk pestisida kimia itu penggunaannya harus tepat dan efektif. Namun penggunaan pestisida itu lebih baik menggunakan pestisida nabati agar ramah lingkungan. Kemudian untuk manfaat pengendalian hama dan penyakit terpadu ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, ramah lingkungan, yaitu dengan adanya penerapan PHT atau pengendalian hama terpadu ini, penggunaan pestisida di lapang menurun sehingga lingkungan menjadi aman dari pestisida. Nah, penurunan jumlah penggunaan pestisida serta frekuensi aplikasinya setelah diterapkan dapat menekan pencemaran lingkungan secara fisik sekecil-kecilnya. Selain itu, resiko kegagalan produksi dapat diperkecil juga. Kemudian manfaat yang kedua adalah menguntungkan secara ekonomi. Nah, maksudnya dengan menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu ini dalam beberapa produk, salah satunya padi, telah berhasil dibudidayakan dengan tanpa menggunakan pestisida. Nah, produk semacam ini bila dipasarkan secara khusus akan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan dipasarkan bersama
produk yang lain. Nah, jika petani memasarkan produknya yang dalam budidayanya tidak menggunakan pestisida, maka terdapat kelompok konsumen yang bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, para konsumen yang semakin tinggi tingkat pendidikannya itu akan semakin tinggi pula kesediaan membayar dengan harga yang lebih tinggi terhadap produk yang diproduksi tanpa menggunakan pestisida. Manfaat yang ketiga adalah konsumen terlindungi dari residu pestisida yang tidak diperlukan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Mbak, saya izin bertanya. Jadi itu untuk keefektivitasan penggunaan pestisida itu lebih efektif yang kimia atau yang pestisida nabati? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab. Nah, untuk antara pestisida kimia dan nabati itu menurut saya lebih efektif pestisida kimia, namun pestisida kimia itu tidak baik bagi lingkungan, sehingga dalam penggunaannya kita lebih memilih untuk menggunakan pestisida nabati. Nah, alasan mengapa menggunakan pestisida nabati itu karena pestisida nabati itu bahan dasarnya adalah tumbuhan. Nah, biasanya pestisida nabati ini bahan-bahannya mudah dibuat dengan bahan yang berada di sekitar kita. Nah, pembuatannya itu dengan teknologi yang sederhana pula, jadi lebih hemat. Nah, bahan yang alami itu membuat pestisida ini mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dibandingkan dengan pestisida kimia. Nah, pestisida nabati itu juga relatif aman bagi manusia karena residunya mudah hilang. Nah, penggunaan pestisida nabati ini selain membunuh hama juga akan menghasilkan produk yang aman dan lingkungan juga tidak akan tercemar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin itu saja dari materi kali ini. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, yang pertama, dari penyakit tanaman itu adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Nah, hama dan penyakit tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Cara tersebut tertuang pada pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT ini adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama. Nah, teknik pengendalian yang dipadukan dalam suatu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian serta secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Nah, karena di lahan timbul permasalahan tentang hama dan penyakit, maka diperlukan beberapa cara dalam pengendalian hama dan penyakit. Nah, tujuan pengendalian ini antara lain adalah mematapkan produktivitas yang tinggi, meminimalisir kehilangan hasil pertanian, memperhatikan kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan konsumen dan produsen, meningkatkan efisiensi praktek produksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, kemudian beberapa cara pengendalian hama dan penyakit adalah dengan melakukan pengamatan agroekosistem secara berkala dengan minimal 1 minggu sekali tergantung pada kerusakan tanaman. Kemudian melakukan analisis jenis hama dan penyakit, melakukan presentasi tingkat serangan pada tanaman, serta mengambil tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida yang tepat dan efektif. Kemudian manfaat dengan adanya pengendalian hama terpadu ini adalah antara lain ramah lingkungan, ekonomi menguntungkan, serta konsumen terlindungi dari residu pestisida yang tidak diperlukan. Baik, sekian pertemuan kita pada kegiatan penyuluhan kali ini. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.